Nah, sekarang setelah kita tadi merangkai, sekarang kita masuk ke bab kelima, yaitu strategi perang. Ilmu yang kita pelajari kalau tidak bisa kita implementasikan, ya just sekedar ilmu, just teori. Buat apa kita belajar kalau kita nggak memahami? Tapi untuk bisa menerapkan dibutuhkan pemahaman yang cukup bagus, dan kita manusia dikasihkan akal, dan Allah sudah menjanjikan pada kita bahwa Dia akan ngasih ilmu kepada siapa saja asal mau membaca. Karena Allah sudah mau memberikan ilmu, pasti memberikan ilmu kepada manusia karena manusia tidak mengetahuinya. Nah, saya membuat suatu suatu cara yang terangkum dalam garis besar haluan perang melawan virus, GBH PMV. Masih ingat waktu kita sekolah dulu, zaman saya SD SMP itu ada GBHN. Saya nggak tahu apakah sekarang masih ada enggak GBHN itu. Nah, garis besar melawan virus itu apa? Pertama kita paham dulu, virus COVID-19 itu mudah bermutasi. Yang kedua, antibodi yang terbentuk tidak bisa menghadapi virus yang bermutasi. Saya kemarin kena COVID varian A. Saya dapat antibodi A. Bulan depan virusnya mutasi lagi, jadi varian C dan lebih ganas. Apakah antibodi saya bisa menghadapi varian C? Tidak bisa. Tapi yang bisa kita cari pelajaran adalah mekanismenya. Jika pada waktu saya kena varian A itu sistem imun saya terlatih untuk latihan, maka semoga pada varian C sistem imun saya juga melakukan hal yang sama dan lebih cepat. Jadi itu positifnya bagi mereka yang sudah kena virus. Kemudian senyawa penting yang pada pembentukan virus, sel, dan antibodi adalah glikoprotein. Ini senyawa penting yang berdasar pertempuran tersebut. Di virus juga pakai glikoprotein, sel kita juga ada glikoprotein, sistem imun pun juga pakai glikoprotein. Jadi ini perannya sama ya. Nah, kecerdasan sistem imun adalah hal yang sangat penting dalam menghadapi virus. Kecerdasan sistem imun adalah hal yang sangat penting dalam menghadapi virus. Bukan kekuatan imun loh ya. Kita jangan pada saat sudah kena virus hanya fokus pada imun booster. Jangan. Ingat tadi yang saya sampaikan pada ilustrasi, ada fitnah korupsi satu negara, akhirnya demonstrasi besar-besaran, rakyat marah. Bayangin, jika dihadapi secara represif, sistem keamanan itu dikasih kekuatan senjata canggih, maka saya yakin para pendemo akan mati semuanya. Padahal pendemo itu adalah rakyat. Padahal yang dibutuhkan sini bukan itu. Apa keamanan harusnya dipersuasif, kemudian dia segera mencari tahu kenapa kok rakyat marah. Ada apa ini? Jadi itu. Jadi kepada virus masuk, kita kuatin imun kita yang reguler, maka banyak sel akan mati, Ibu. Tapi yang kita pentingkan sekarang adalah bagaimana membuat sistem imun kita cerdas, memahami kondisi itu. Nah, di sini saya bikin 3 strategi utama ya. 1, strategi preventif dan suportif. Yang kedua, strategi kuratif berbasis suportif. Yang ketiga, strategi rohani. Yang 1, preventif suportif. Perbaiki metabolisme tingkat sel, jalankan konsep Karnus. Bapak Ibu yang mungkin pertama kali mendengar konsep Karnus, saya minta sempatkan waktu sebentar untuk belajar apa itu konsep Karnus. Perketat jalur infeksi udara, kalau bisa bikinlah virus trap. Perketat jalur infeksi non udara. Jika ini gagal, masuk kedua, kuratif dan suportif. Pahami 4 tahapan infeksi yang tadi masih ingat saya jelaskan waktu dia step pertama, step kedua sampai step keempat. Yang keempat adalah sudah terbitnya imunoglobulin G, yaitu antibodi. Jadi pahamilah 4 tahapan infeksi.
Kemudian perbaiki metabolisme dan beri nutrisi tinggi. Perbaiki metabolisme dan beri nutrisi tinggi. Ingat, semua sel butuh makan. Pada saat negara kita kacau, semuanya butuh makan. Jika tidak ada sumber energi dalam satu negara ini, saya pastikan ini runtuh negara itu tadi. Kemudian redam DAMPS. Nah, pada materi 1 dan 2 dan 3 saya jelaskan apa itu DAMPS. Beri waktu autofagi dan percepat komunikasi antara dendrit dengan CD4 ke B sel, dapat IgM, dan terakhir dapat IgG. Target kita adalah dapat IgG ini. Itu target. Tapi kita minimalkan korban. Jadi kerjanya Intel harus cepat dan tangkap penyebabnya. Jangan biarkan rakyat menjadi sasaran, menjadi kematian tinggi. Jangan biarkan sel paru-paru mati akibat dibunuh oleh makrofag. Karena apa? Karena sistem imun limfosit tidak cerdas atau lamban berpikir, sehingga dia gagal segera mencari antibodinya. Nah, kemudian yang terakhir, nanti yang ketiga ini benar dijalani dari awal, Ibu. Sabar, optimis, dan berdoa. Cuman saya taruh poin 3, tapi ini kita lakukan di awal. Berdoa, ya Allah, ya Tuhan, berilah kami keselamatan, beri kami petunjuk, sehingga kami bisa mencari jalan apabila kami menghadapi suatu infeksi atau suatu kejahatan, dan bila kami keselamatan. Dan yakinlah bahwa sistem tubuh kita sangat canggih, dan jangan takut dengan virus. Nah, sekarang saya gambarkan. Ada 3 tahap ya. Tahap 1 adalah ini, virus bisa nempel di tangan dan masuk ke mulut. Masuk ke hidung. Jadi yang nempel di tangan ya kita harus cuci tangan pakai desinfektan ya. Yang di mulut, yang di hidung ini harus kita saring udaranya. Nah, pada tahap 1 ini preventif. Apabila berhasil menjalankan tahap 1, maka virus mati di sini dan ini nggak masuk, maka kita nggak akan pernah terinfeksi. Cuman satu kekurangannya, ibarat orang tuh nggak hanya latihan aja, latihan apa namanya, latihan di dojo karate atau apa ya, atau kempo ya, tapi nggak pernah bertanding gitu. Jadi kita nggak tahu apakah kita ini mampu untuk menghadapinya di sana, ya. Karena kita belum punya antibodi, sistem belum teruji, sehingga kita belum mencapai herd immunity. Memang belum banyak korban, betul. Oh, kita semua udah pakai masker dan sebagainya mencegah terjadi infeksi, tapi ini seperti kita belum pernah bertanding. Tahap 2, nah ini tahap pengobatan, yaitu kuratif suportif. Tenangkan diri, berdoa, dan yakin sistem imun tercanggih, ujian sistem imun dengan taruhan hidup dan mati. Jadi pertarungan ini, kita bertanding nih di suatu pertarungan, hanya ada 2 kejadian, menang atau kalah. Kalau dengan virus COVID ini, hidup atau mati. Itu hasil pertandingannya. Kemudian ikuti skema imun tubuh, perbaiki lambung, perbaiki metabolisme sel, berikan nutrisi bergizi, redam DAMPS, dan percepatan antibodi, dan insya Allah akan sembuh. Nah, coba kita mulai tahap 1. Ya, tahap 1. Itu preventif. Perbaiki metabolisme. 1. Jalankan konsep Panus, di mana perbaikan lambung dan penyusunan DNA, maka sistem imun terjaga. Manusia ini pada bab 2 kan saya jelaskan tadi bahwa manusia sudah sangat canggih. Allah membuat suatu sistem di alam semesta ini menyematkan hukum di setiap makhluknya.
dan antar makhluk sudah ada garis bariernya, sehingga tidak mudah dia nyebrang, itu nggak mudah. Nah, cuman sistem-sistem itu akan tidak berguna jika yang punya tubuh ini, yang nyawanya ini itu tidak mau belajar, sehingga dia banyak melakukan hal-hal yang malah menentang sistem tadi. Makanya saya sarankan pelajari konsep kamus dan terapan. Intinya adalah lindungi lambung dan sediakan bahan baku NAD+, niacinamide adenin dinukleotid. Bisa pakai AG sereal. Kemudian sediakan kata kompleks yang dipersenjatai antioksidan, makan bergizi dan cukup istirahat. Yang kedua, pakai masker. Jadi masker ini juga akan membantu kita supaya virus itu tidak mudah masuk, terperangkap. Tapi maskernya yang canggih ya. Jadi di sini nanti saya ajarin bagaimana cara membuat virus trap. Jadi masker itu bisa dibikin ada virus trap. Yang ketiga, jaga kebersihan tangan. Ya, cuci tangan pakai sabun dan bawa hand sanitizer. Nah, ini di Kanus sudah ada hand sanitizer yang isinya alkohol aja dan lembut di tangan. Jadi jangan khawatir nanti tangannya jadi kasar atau gimana. Sudah ada Kanus hand sanitizer. Nah, secara teknologi begini. Ini adalah virus trap yang kita buat pada masker kita, sehingga begitu ada virus masuk, dia ketangkap. Apa sih isinya virus trap? Itu adalah molekul ini. Ikatan antara protein dengan beberapa chelating agent. Nah, beberapa antioksidan akhirnya membentuk chelating agent. Ingat, spike-nya virus itu terbuat dari glikoprotein, sehingga dia bisa ditangkap. Tapi karena ini adalah kejadian molekuler, ya maka kita harus melakukan dengan cara molekuler. Ini caranya. Sehingga ini adalah speknya virus, begitu kena kata kompleks, maka dia akan tertangkap. Nah, ini cara bikinnya. Jadi algati, kemudian 2 saset ya, dikasih 2 mili, kemudian maskernya ini, setelah memasker apa aja, setelah yang ini atau yang kain serah aja, celupin. Ya, kalau ini algati, ini algati, taruh baskom, ini celupin aja. Nah, setelah dicelupin, direndam 5 menit. Setelah itu angkat dan tiriskan selama setengah jam. Nah, setelah setengah jam, maka ini bisa dipakai. Ini ada saya punya sanitizer ya. Alkohol itu akan punya sifat azeotrop. Dan kan setengah jam ditiriskan. Itu disemprotnya gini. Kemudian tiriskan lagi, maka setelah kering bisa dipakai. Jadi alkohol bisa juga akan menguatkan, akan memfixkan terjadinya ikatan kompleks itu dalam maskernya. Jadi awalnya kan dia bebas, karena kemudian itu terperangkap di dalam serat masker supaya dia bisa fix kasih alkohol. Jadi alkohol itu akan membuat beberapa granulasi pada protein sehingga dia bisa kuat melekat. Nah, jika tahap 1 terlewati, kita masuk ke tahap 2, yaitu kuratif, pengobatan. Nah, pada tahap kuratif ini, COVID ini sudah masuk, Ibu. Dia sudah masuk. Yang pertama, dia di luar sel, jadi di dalam saluran nafas. Yang kedua, bahkan dia sudah masuk dalam sel. Jadi pada tahap 2.1, ini virus masih di sini. Masih di sini. Masih di luar sel. Tapi ingat, saya sampaikan, di luar sel sudah ada sel makrofag. Nah, ini makrofag. Dia akan mencari ini. Makanya pada saat ditemu makrofag, maka makrofag akan kasih sinyal ke dalam sel paru untuk makan lendir. Ya, lendirnya akan keluar sehingga virus ini berupaya untuk ditangkap dan dibuang lagi. Jadi ingus ya. Pada stage 1 tadi. Jika ini gagal, maka masuk ke tahap 2, 2.2. Di mana
virus sudah berhasil masuk dan dia berhasil mengacak-acak. Ini kan masih bagus nih ya. Dia sudah berhasil mengacak-acak jaringan ikat dari paru-paru. Maka timbul dendrit. Nah, ini dendrit ini. Tahap 2T2. Kemudian dendrit masuk ke limfosit, masuk tahap 2T3. Tahap 2T3 sudah ada antibodi awal. Prediksi. Terakhir tahap 2T4. Tujuan kita dalam waktu kena virus jangan sampai kita berhenti di sini akhirnya meninggal. Di sini meninggal. Tujuan kita adalah dapat ini. Ini pun masih ada satu tahap lagi. Seberapa lama dari waktu infeksi sampai dapat antibodi ini? 4 hari, 7 hari, 15 hari, makin lama makin rusak. Jadi makanya sekarang kan banyak kejadian long covid. Setelah covid kok saya covid, demam saya 7 hari, 10 hari, setelah sembuh saya nggak demam lagi, saya masih sesak nafas dan sebagainya. Itu masuk long covid. Dan banyak korban juga di waktu fase long covid. Karena banyak sampah kematian di dalam sel dia. Jadi ini skemanya. Kita berdoa jika someday kita terkena virus apapun yang punya skema seperti ini. Dan skema itu mirip-mirip Bapak Ibu. Virus begini skemanya, nggak cuma COVID. Begini skemanya, hanya bedanya apa? Apakah dia itu materinya DNA atau RNA? RNA virus COVID ini cepat. Itu aja. Sehingga jika kita salah langkah dalam menghadapi langkah 4 step ini, salah langkah bisa malah menjadi kematian. Salah obat misalkan. Oh, virusnya mau diserang kok malah kita hambat. Dan sebagainya. Jadi jangan sampai salah langkah. Makanya kita berdoa kepada Sang Pencipta untuk kita diberikan petunjuk, ditemukan dengan lingkungan yang memahami sistem tubuh kita ini sehingga kita bisa selamat. Nah, di sini saya tampilkan lagi bagaimana seberapa pentingkah lambung itu. Nah, pada saat ini kan saya tulis lagi seorang makanannya 2655 kilokalori karena lambungnya itu asam lambungnya dinetralkan. Jadi ini saya silang ya, jangan sampai kita menetralkan asam lambung tanpa ada konsekuensi tindakan selanjutnya. Orang ini butuh energi 2200 kilokalori karena asam lambungnya itu dinetralkan dengan obat-obatan, maka dari makanan 2655 kilokalori hanya mendapatkan menjadi 1578 kilokalori. Apa akibatnya? Sel kelaparan, termasuk sel imun Bapak Ibu. Sel imun kelaparan. Sel yang diserang kelaparan. Bagi sel imun dia akan lamban mencari antibodi. Bagi sel yang diserang virus jika kelaparan, maka dia gagal autofagi. Gagal melawan virus yang masuk ke tubuhnya. Sehingga apa? Akan makin fatal. Oleh karena itu, pastikan ada nutrisi sel sehingga terdapat energi pada setiap sel itu sehingga dia mampu untuk berperang. Maka jalankan konsep Karnus. Inilah inti dari konsep Karnus. Nah, saya overview lagi pada bahasan tadi yang pada materi bab kedua, saya overview di bab kelima. Ini paru-paru. Ini sel paru-paru ya. Saya zoom. Ini sel paru-paru. Di sel paru-paru mempunyai pintu masuk atau reseptor. Ingat, sel itu juga punya indera, punya pintu, karena dia berkomunikasi dengan sesama sel. Namanya reseptor. Ini reseptor, ya, ini yang merah ini reseptor. Jadi ini reseptor, ya. Nah, reseptor sel paru ini bernama PRRS sel paru, pathogen recognition receptor, ya, pathogen recognition receptor. Seperti kita punya panca indera. Panca indera ini akan menghubungkan tubuh kita dengan lingkungan sekitar. Jika ada maling, kita tahu. Jika ada orang yang penipu, kita punya indera ini. Oh, dia penipu. Mungkin seperti itulah. Nah, mata indera dari sel paru-paru ini ditujukan untuk mengenali ini.
namanya patogen associated molecule pattern. Begini Pak Ibu, pada saat kita ketemu orang yang kita mencurigai, pasti ada bertanya, kenapa kok dia mencurigakan? Gerak-geriknya, pakaiannya, gitu kan. Nah, gerak-gerik dan pakaian itu yang ditimbulkan oleh seseorang yang kita anggap maling. Kalau dalam dunia perselan, sel kita ketemu sama virus atau bakteri, bakteri itu mempunyai gerak-gerik, punya aroma mungkin ya, punya tingkah laku, punya sinyal. Nah, sinyal-sinyal dari bakteri ini itu akan ditangkap oleh inderanya sel kita. Oh, dia musuh saya. Oh, dia asing ini. Begitu dia kena virus COVID-19 ini masuk, maka sel paru tahu sebenarnya. Kok sampai nggak tahu, berarti yang punya tubuh ini sudah sangat kacau. Selnya mungkin sel paru itu nggak pernah makan kali ya. Udah sakit-sakitan dia, komorbid mungkin dia. Sehingga nggak respon dia. Tapi pada dasarnya Allah udah ngasih indera itu ke semua sel kita. Nah, saya perbesar lagi. Oke, kita membuat analogi sel paru, satu sel paru ini kena virus, masuk virusnya ya. Nah, kemudian virus yang kena infeksi tadi akan mengeluarkan sinyal. Yang pertama adalah DAMPS. Apa itu DAMPS? Yaitu sinyal yang seperti sel minta tolong atau sel bilang ke pasukan imun bahwa saya terinfeksi. Apa singkatannya DAMPS? Yaitu Damage Associated Molecular Patterns. Itu DAMPS. Yang kedua, sel yang terinfeksi itu akan mengeluarkan interferon. Interferon itu banyak jenisnya. Di sini salah satunya interferonnya adalah dia akan ngasih tahu sel tetangganya. Ingat, paru-paru kan banyak sel loh Ibu. Tubuh kita ini banyak sel loh Ibu. 1 meter persegi, 1 cm ini berapa juta sel ini di sini. Banyak sel ini. Jadi satu sel kena, maka dia ngasih tahu tetangganya. Untuk apa tetangga kasih tahu? Kasih tahu tetangganya, tetangga, aku diserang oleh virus. Segera ente bikin pertahanan diri. Apa yang dilakukan oleh tetangga? Dia mengeluarkan mucin, mengeluarkan lendir. Jadi makanya pada tahap awal-awal kita akan ada lendir di paru-paru ya, flu gitu itu, ya kan? Lendir. Plus ada SIGE-nya, plus antibodi awalnya yang dikeluarkan dengan lendir itu. Kedua, yang ketiga adalah histamin. Histamin itu apa sih? Yaitu saraf, sel saraf yang terletak di belakang sel paru-paru. Jadi sel epitel ini punya, semua sel punya ada ujung sarafnya. Jika ada keserang maka dia akan ngasih tahu saraf. Sehingga kita merasakan demam, sakit, ngilu, itu karena histaminnya tertrigger ya. Nah, pada saat samaan juga, pada saat sel tadi keserang oleh virus, maka sel ini akan melakukan pertahanan terakhir, yaitu autofagi. Apa autofagi itu? Masih ingat tadi? Masih ingat jika kita kemalingan, maling masuk ke rumah kita, dan kita bangun, apa yang terjadi? Saya yakin, pasti kita akan mencari senjata untuk menghabisi maling tadi itu. Ya kan? Pentungan kah, pisau kah, atau apapun kah, itu kan? Di sel, kalau di dalam sel namanya autofagi. Nah, oke, lanjut lagi ya. Di luar sel itu ada sistem imun, pasukan imun namanya makrofag. Ini bentuknya. Apa analoginya? Seperti kita di perumahan, di luar pagar kita, di jalan-jalan kita itu ada patroli pasukan satpam. Dan mungkin polisi yang patroli tiap malam atau gimana, tiap sekian jam sekali. Nah, patroli ini apakah punya PRS? Punya indera? Ya punya dong. Jangankan sel imun, lah wong sel paru aja punya indera kok. Orang sipil saja bisa tahu itu orang jahat atau tidak jahat. Apalagi seorang polisi atau tentara. Dia pasti lebih tahu dari kita. Makanya dia akan begitu ada virus masuk ke sini, maka dia lebih tahu, oh ini pasti ada virus ini. Dia tahu ada patogen. Yang kedua,
sel imun ini, makrofag juga tahu ada sel yang kena virus. Dia tahu. Maka makrofag ini diperbolehkan dalam undang-undang tubuh itu untuk memakan sel ini. Itu undang-undangnya. Lanjut kita sekarang, lanjut ya. Pada saat kita histamin ini tertrigger, maka terjadilah inflamasi, kita demam, sakit dan demam, dan pada saat demam itu karena makrofag sudah mengetahui adanya virus masuk ke tubuh seorang dan dia mengetahui ada apa namanya? Dia mengetahui ada virus masuk dan mengetahui ada korban, maka dia nggak tahu ke sistem tubuh, maka kita demam. Dan demam ini akan membuat pembuluh darah ini dari yang tebal ini menjadi tipis. Dengan tipisnya pembuluh darah, maka banyak sel darah yang masuk ke tempat kejadian perkara. Apa analoginya? Pada saat ada kemalingan atau kebakaran suatu perumahan, satu tempat, maka orang akan lapor ke PMK dan polisi, maka semua jalan-jalan itu akan di sweeping, minta jalan supaya lewat pasukan PMK dan pasukan polisi untuk masuk ke TKP. Padahal TKP itu ada di perkampungan. Jarang-jarang nih banyak datang polisi sama PMK datang ke sana. Ini analoginya. Jadi pada saat ada inflamasi ini, maka pasukan imun akan masuk masif. Namanya leukosit ya, masuk ke jaringan tempat kejadian perkara adanya virus. Ini monositnya, namanya monosit, akan jadi makrofag. Jadi pasukan makrofag ini ditambahin lagi. Semakin banyak makrofag, maka virus yang dibunuh juga akan makin banyak, tapi sel yang terinfeksi yang dibunuh makin banyak. Karena ini masih liar, dia masih mencari-cari siapa yang menyebabkan ini, siapa yang. Jadi kalau ada kebakaran, maka begitu banyak aparat, maka akan banyak menangkapi orang-orang untuk diinterogasi. Siapa yang bikin kebakaran? Sehingga sampai nggak ketemu siapa yang kenapa terjadi kebakaran, maka akan terjadi banyak kebakaran dalam waktu akan datang. Nah, begitu. Ini analoginya ya, sekali lagi ini analogi. Nah, monosit ini, leukosit ini juga menjadi dendrit. Dia langsung mencari pasukan khusus, mencari patogennya, kemudian dimakan, ditangkap, kemudian diinterogasi. Jadilah dendrit. Apa tugas dendrit? Dia mengkorek informasi. Dia menghajar virus, kemudian diteliti, ditulis. Oh, bentuknya begini, warnanya begini, dan lain-lain. Hasil dari yang diteliti dia itu dilaporkan ke sel namanya limfosit. Nah ini ada 2-3 jenis sel T sel, B sel, satu lagi sel NK. Cuma NK nggak saya tulis karena NK itu untuk kanker ya. Nah sel T ini ada 2, T helper sama T killer. Nah bayangin Bu, pada saat dendrit lapor ke limfosit menerima laporan ini diterima oleh 2. 1 T helper, 1 T killer. Yang T helper langsung ngasih tahu ke B sel. B sel ini tempat bikin antibodi. Ibaratnya ini B sel itu adalah tempat orang berpikir. Serse, mungkin Intel, BIN berpikir dari data-data dari dendrit. Siapa orang yang bikin kebakaran ini? Bagi B sel, siapa? Virus apa ini? Virus apa? Apa tandanya ini? Supaya bisa ngasih tahu pasukan di luar sana. Tangkap orang dengan ciri ini. Itu tugasnya. Nah, dengan sel TK, ini sel T yang membunuh, dikeluarkan juga dia untuk membantu sel imun yang reguler, makin parah yang dibunuh. Dia membunuh sel paru atau sel apapun yang terinfeksi oleh virus. Di situ. Nah, Bapak Ibu, pada saat ini B sel dapat laporan dari sel T helper, dia mengeluarkan IgM, antibodi awal. Setelah IgM pun masih belum, berarti ini ibarat teori awal. Teori masih belum ketemu, masih besar, masih
masih tanda tanya besar. Berarti belum mengkerucut siapa yang penyebab virus ini. Akhirnya waktu berjalan, akhirnya B-cell menemukan, oh ternyata yang virusnya ini adalah virus COVID-19, COVID dengan spike-nya adalah mungkin glisin, kemudian dengan glikoproteinnya dari glukosa, dan mungkin ada fruktosanya, ada uronic acid-nya, sehingga dia ketemu, oh dibikinlah antibodi ini akan menangkap, memberi tanda kepada sel imun untuk mencari dan menghentikan pembunuhan kepada sel yang terinfeksi. Jadi ini, pada saat kita ketemu antibodi G ini, selamat, Anda sudah memenangkan pertarungan. See you in next battle, nah, itu kan. Karena kita tidak pernah berhenti perang, virus itu akan ada terus. Jadi yang penting adalah kita tahu skema ini. Nah, sekarang masuk ke saya urutkan. Oke, kita ulang lagi. Kuratif stage 2.1. Kita awali kondisi dan gejala. Pada seorang yang terkena virus COVID-19 pada stage 1 ya, 2.1, berarti mana virus itu sudah masuk ke tubuh tapi belum masuk ke dalam sel. Dia mencari pintunya, yaitu SE itu. Apakah sel paru ini mengeluarkan sinyal? Nggak ada, karena belum ada masuk. Yang bagaimana respon imun? Yang tahu ini adalah orang-orang keamanan yang di luar rumah kita. Satpam, polisi tahu. Jadi di luar sel. Maka apa yang respon imun? Dia akan memerintahkan sel paru-paru untuk mengeluarkan lendir. Lendir ini akan juga mengeluarkan SIGA. SIGA atas perintah siapa? Atas perintah dari sistem imun reguler, kayak makrofag kasih tahu di belakangnya sel paru itu ada B-sel yang di bawah epitel yang bisa memproduksi SIGA, antibodi epitel yang akan menghancurkan virus. Yang keempat, gimana gejalanya? Ya gejalanya ringan banget. Kadang-kadang mungkin kita agak beler itu aja, atau agak nggak enak tenggorokan gitu. Kalau dia masuk ke pencernaan, ya kita sebah, agak sebah gitu. Apa ya sebah bahasa Jawa? Pernah nggak ngalami saya makan sedikit kok sudah kenyang? Nanti makan sedikit sudah kenyang. Itu tandanya bahwa lambung kita penuh dengan lendir. Berarti ada infeksi. Kalau mau muntah, muntahkan aja, nggak apa-apa. Nah, apa solusinya? Yang satu, jika ada lendir di hidung, ya keluarkan. Bantu dengan minyak kayu putih, minuman hangat ya. Kemudian jaga kinerja lambung. Sistem imun harus kuat. Ingat, sistemnya yang harus kuat, bukan imunnya yang kuat, sistemnya. Jadi bikin SIGA itu naik, antibodinya A itu naik. Bagaimana caranya? Ya, satu, hindari obat penetral asam lambung. Yang kedua, konsumsi AG sereal. Supaya ini lambungnya bagus, maka pakai AG sereal. Atau nutrisi lain yang bisa merekonstruksi lambung. Jadi kalau ada pilihan selain AG, asal bisa membuat skema yang sama begitu, bisa pakai. Tapi di kardus pakai AG sereal. Kemudian makan kaya gizi, yaitu tinggi protein, telur, ikan, dan lain-lain. Makin banyak makanan yang kita makan, variasinya, jadi makin banyak variasinya makin bagus. Asal setiap makanan itu ada proteinnya, kaya protein. Terus hambat pergerakan virus. Nah, apabila sudah mulai tanda-tanda begitu, maka kasihlah dia chelating agent yang mengandung antioksidan untuk menangkap spike virus, sehingga gampang dibuang. Jadi virus itu ditangkap, kemudian ada lendir langsung dibunuh, gitu kan? Nah di sini bisa pakai Algati 3x1. Kemudian yang keempat, apabila langkah 1 dan 3 berhasil, maka virus gagal akan menginfeksi tubuh, maka sembuh. Jadi apabila langkah 1, 2, 3 ini berhasil, maka virus gagal masuk ke dalam sel, maka kita ya mungkin pagi hari agak flu dikit, sore dah selesai. Namun jika gagal, ini virus masuk dalam sel,
pelajari stage 2.2. Nah ini ya, ini virus di luar sel, virusnya ini dikenali oleh makrofag, makrofag ngasih tahu ke sel imun, sel paru-paru untuk makan lendir. Ini lendirnya nih, nah, lendir ini, maka ketangkap nih virusnya ini. Nah dalam lendir itu ada IgA namanya, ini IgA, dia langsung membunuh itu si virusnya ini. Jadi gitu. Sangat canggih Bapak Ibu, tubuh itu sudah sangat canggih, asal kita tahu itu harus berjalan. Yang parah kan manusia nggak ngerti, sehingga dia nggak tahu dan dia bahkan melawan sistem ini, maka akan terjadi kehancuran. Nah, apabila stage 2.1 gagal, maka kita mau tidak mau masuk ke stage 2.2. Ini nggak bisa menghindar Bapak Ibu, nggak bisa menghindar. Apa terjadi pada stage 2.2 ini? Gimana kondisinya? Artinya virus ini sudah masuk Bapak Ibu. Ini masuk, masih ingat tadi? Maka sel yang kena virus itu akan mengeluarkan DAMPS, interferon, histamin. Interferon akan memerintahkan semua sel untuk mengeluarkan lendir. Jadi pada saat ini makin banyak lendir keluar, makin parah flu saya, makin hebat batuk saya. Dan sel yang kena infeksi ini akan melakukan autofagi, pertahanan terakhir, death or life. Nah, jangan lupa ini ada DAMPS. Maka sel imun makrofag ini juga akan membunuh dia, gitu kan? Nah jadi ini kronologinya. Dan demam, karena sudah ada histamin tertrigger, maka orang ini akan demam. Jadi virus sudah masuk dalam menginfeksi sel, sel sinyalnya interferon ya tadi sudah jelaskan, DAMPS, ya kan, akan menjadi target makrofag untuk destroy, untuk dimakan ini, dan histamin yaitu sakit, demam dan inflamasi. Nah pada saat ini itu Ibu, jumlah sel imun yang masuk ke lokasi meningkat drastis ya. Ini masuk banyak sekali peningkatan sel imun. Kemudian sehingga membuat potensi tinggi kematian pada sel yang terinfeksi. Kemudian hati-hati pemberian obat antiinflamasi. Hati-hati Ibu. Jangan sampai kita hanya fokus untuk menghambat terjadinya darah ini mengecil lagi, jangan. Karena dengan kita hambat inflamasi dalam pembuluh darah ini, maka jumlah monosit akan nggak banyak keluar. Terus apakah memang demam kita turun? Betul, nggak sakitnya itu nggak sakit. Cuman ingat, virus itu akan makin ganas membunuh sel kita. Kan pilihannya kan sel itu mati dibunuh virus, tapi virus bunuh itu dia beranak pinak, atau mati karena dibunuh oleh sel imun. Sel imun ini begitu ada sel terinfeksi, dimakan oleh sel imun supaya apa? Supaya nggak beranak pinak itu virusnya. Nah, tapi kalau ini tidak dikendalikan pembunuhannya dan kita tidak ngasih kesempatan sel untuk melawan diri autofagi, maka sel mati juga banyak. Jadi kita harus berimbang di sini, Ibu. Inilah fungsinya kita belajar. Maka yang bisa kita lakukan untuk meredam inflamasi adalah ininya kita hambat di DAMPS. Jadi ini yang kita hambat. Nah, nanti kita bahas lagi next ya. Saya lanjut, bagaimana imun respon? Ya, jelas makrofag dan sel imun akan membunuh sel terinfeksi karena ada DAMPS ini. Kemudian virus juga akan dibunuh. Tambah pasukan monosit banyak ini, ya kan? Autofagi juga berjalan, tapi kalau autofaginya lambat, ya dibunuh oleh sel imun lagi, gitu kan? Nah, apa gejalanya? Demam, batuk, waringus, tensi cenderung naik, nadinya mulai naik, badan sakit semuanya, cepat lelah. Gejala ini mulai dari pertama dan semakin meningkat. Bagaimana solusinya? Yang pertama adalah catat, rekod. Saya mulai demam hari apa? Itu langsung hitung hari ke-1. Yang kedua, siapkan alat oximeter, tensimeter, termometer. Yang ketiga, keluarkan lendir sebanyak mungkin dengan bantuan minyak kayu putih dan sejenisnya. Air panas, kasih minyak kayu putih, orang Jawa itu dikup ya. Jadi kita hirup panas, nanti ya keluar semua itu. Yang keempat, lindungi lambung. Ingat, jangan sampailah kita hindari virus ini masuk ke lambung kita atau ke sistem pencernaan kita. Tambah berat Bapak Ibu. Ini kalau sampai kena lambung atau usus kita,
Seperti kita perang, logistik kita itu dibom. Kita berperang nih, tapi logistik kita, makanannya prajurit, senjata prajurit itu dibom semuanya. Ya pasti akan kolab, Bapak Ibu. Logistik manusia itu ada di sistem pencernaan. Tanpa sistem pencernaan, nasi pecel, nasi rawon itu nggak ada gunanya. Karena sel nggak doyan pecel, nggak doyan rawon. Di situ. Maka lindungi dia. Itu makanya kita butuh AG ini. Dan makan banyak protein sebagai senjata dari sistem imun. Dan sel untuk regenerasi sel. Kemudian hambat pergerakan virus dalam darah. Hambat pergerakan virus dalam darah. Redam DAMPS. Redam ini, Anda redam ini Bapak Ibu. Carane, nah inilah butuhnya Algati ini. Naikin ke 7x1 dan bantu kurkuma 2x1. Ini boleh pakai apa namanya? Kurkuma itu temulawak atau kunir, digeprek aja. Campur di Algati, kasih air panas, sudah minum aja. Kemudian cek suhu tubuh. Jika suhu kita 37,5 sampai 38,2, sabar, jangan buru-buru minum obat turun panas, gitu ya. Jadi jika dari 82 ke atas, oke, berarti turun panas yang ringan, kayak paracetamol dan sejenisnya. Saya biasanya kalau saya pernah ngalamin kena COVID 3 kali ya, tapi ya nggak parah-parah amat sih, biasa saja ya, kayak flu itu. Jadi saya hampir tidak minum obat turun panas. Saya pernah 1-2 hari saya minum turun panas, cuma separuh aja, cukup itu, dan cepat turun. Jadi suhu itu kan peran penting. Kalau kita blok sampai kita tekan histamin itu, maka nggak ada perlawanan. Sel kita bisa dibunuh oleh sel imun kita. Sel kita akan banyak mati akibat virus, dan dia beranak pinak. Karena percuma aja turun panas ya turun, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, begitu. Jadi kita harus bijak di sini. Makanya fungsi Algati ini meredam tadi, meredam di MPS. Panas boleh, nggak apa-apa. Tapi kita batasin sampai suhu 40 derajat. 39 lah, sudah 39 sudah harus turunkan di setting 38. Biar ada perlawanan. Pada hari kedua atau ketiga setelah gejala awal, cek lab. Amati aja, ada lengkap ya. Leukositnya bagaimana? Jika leukosit itu tetap atau agak turun dikit, maka ya mungkin virus sudah. Jika leukosit naik, berarti itu ada kemungkinan ada tambahan bakteri, maka pakai antibiotik. Cuma antibiotik Bapak Ibu harus dengan pengawasan dokter. Jadi ini konsultasi dokter. Jadi saya berangkat begini Bapak Ibu. Ibaratkan kita ini pencinta mobil ya. Mobil itu kalau waktu saya sayangi, pasti saya akan cerewet ke montir, ke bengkel lah. Saya nggak mau masa percaya dengan bengkel, tapi saya mau diskusi. Nah, demikian juga dengan kita dengan teman-teman apa namanya pengobatan, baik itu terapis atau dengan dokteran, kita sebagai mitra, kita bertanya, kita boleh dong diskusi. Tapi Anda yang diskusi juga harus belajar. Jangan banyak tanya kok tapi nggak ngerti ilmunya gitu loh. Jadi anggapnya kayak seorang mencintai kendaraan, dia pasti belajar tentang kendaraan dia dan lebih dalam, sehingga dia bisa diskusi lebih matang, sehingga bisa tahu bagaimana konsekuensi dari setiap step perbaikannya. Nah, makanya di sini kita diskusi dengan teman-teman dari yang berhak untuk ngobatin. Nah kemudian swab tes PCR dan PCR. Jadi jika PCR negatif tapi ada gejala demam dan sebagainya, ya jangan, oh saya negatif, oh jangan, belum tentu. Karena tes PCR juga belum bisa menjustifikasi bahwa Anda kena virus atau tidak. Jadi ini harus dikombinasi dengan klinis ya, gejalanya dan data lengkap ini. Nah, target stage 2.2 apa sih? Lahirnya dendrit. Lahirnya informan yang ngasih informasi ke limfosit. Nah, lahirnya ini apakah dengan lahir dendrit langsung sembuh? Tidak. Ini baru dapat data awal dikasih ke BIN. BIN masih proses. Nah, kesembuhan itu tergantung dari BIN tadi, apakah cepat dia membuat untuk antibodi. Kalau BIN-nya itu tidak pinter, lamban, ya banyak mati itu di masyarakat. Nah, makanya ayo kita redam di AMPS. Give time to autophagy. Kasih waktu sel ini untuk melawan virus yang masuk ke dalam tubuhnya. Sekali lagi ingat Bapak Ibu, autofagi itu
sel sel paru-paru itu melawan virus yang masuk ke dalam tubuhnya. Ibarat kita kemalingan, kita akan melawan maling tadi di rumah kita. Pada saat melawan, apakah Anda butuh makan enggak? Bayangin, Anda nggak makan sekian hari, ada maling masuk, mau melawan gimana? Orang ngangkat tangan saya nggak sanggup, apalagi memukul gitu kan. Makanya pada saat pastikan semua sel dapat makan, sehingga dia bisa melawan. Bukan dengan justru malah kita menghambat makanan atau makan diet aneh-aneh itu, nggak usah. Kemudian makanlah banyak gizi tadi. Karena apa? Untuk autofagi sel ini butuh makan, butuh energi. Kemudian yang 9, optimis dan berdoa semoga dendrit lahir sejak hari ke-1 dan jumlahnya cukup. Jadi saya bayangkan hari pertama saya gejala, semoga pada hari itu saya sudah keluar dendrit, sehingga besok saya sudah ada IgM, lusa ada IgG, hari keempat saya sembuh. Begitu. Jadi berdoa. Sekarang masuk ke tahap stage 2.3. Pada tahap ini Bapak Ibu, dendrit lahir ya, dan dia akan ngasih tahu sistem limfosit. Nah, bagaimana kondisi gejalanya? Pada saat ini replika virus dan pembunuhan sel terinfeksi virus terus berlangsung. Korban makin banyak, baik korban akibat virus maupun korban akibat makrofag membunuh sel yang terinfeksi. Bagaimana sel signalingnya? Sel yang terinfeksi mengeluarkan sinyal, yaitu tetap jaga interferon, mucin makin kental, makin banyak yang mengeluarkan lendir. Kemudian di MPS ya, target makrofag, dan ini makin banyak, ini makin banyak di MPS-nya, sehingga makrofag ini langsung banyak bunuh juga, dibantu oleh pasukan dari monosit ini makin banyak, gitu kan. Kemudian histamin ya, sakit demam makin tinggi. Nah, jumlah sel imun masuk ke lokasi infeksi makin tinggi, dibantu oleh CD8 akibat ini. Nah, ini dendrit lapor ke limfosit, ada 2 sel ini, T helper sama T killer, tambah dia membunuh ke sini. Wis, T killer itu sangat sadis, T killer itu. Nah, hati-hati lagi membuat obat anti inflamasi, jangan sampai kita sistemik yang hormonal ya, kayak steroid dan sebagainya itu sembarangan. Itu bahkan teman-teman dari dokteran yang ngasihkan ya, tapi kita boleh bertanya kenapa kok kasih ini, kayak gitu. Jadi ini bisa bertanya. Ingat, ini diskusi ya, kita berpikir. Saya tidak menjustifikasi mana yang salah, mana yang benar, enggak. Kita berpikir, sama-sama berpikir, ini peperangan. Kita coba ikutin alur tubuh kita. Kemudian yang ketiga, imun respon. Makrofag, sel imun, dan CD8 membunuh sel terinfeksi dan virus. Waktu yang makin lama akan membuat kematian makin tinggi. Nah, ini dendrit plus T helper ya, dendrit plus T helper ini dia bolak-balik ini ngasih tahu. Ini ibarat informan ngasih tahu BIN. Bos, ini ciri-cirinya. BIN ngasih tahu IgM. Dicobakan. Gak mempan nih, salah orang nih. Nah, si dendrit terus ngasih tahu terus ini. Oh, ternyata virusnya begini gitu loh. Ya kan? Pada tahap 3 ini masih keluar IgM aja, belum antibody, masih antibody awal saja. Masih teorema awal saja. Apa gejalanya? Demam makin tinggi, mucinnya makin naik dan kental. Nah, pada saat ini ingus tidak keluar Bapak Ibu. Kadang orang salah terima. Wes, aku udah demamku turun akibat dia minum turun panas. Terus aku sudah nggak flu lagi kok. Belum tentu Bapak Ibu. Karena pada masa sampai stage 2-3 itu saking kentalnya itu nggak keluar, tapi dia numpuk di paru-paru. Kemudian indera penciuman sudah mulai terganggu pada saat ini. Detak jantung makin naik ya, di atas 100, 110, 120, naik ini. Tensinya pun naik dari biasanya. Nah, hati-hati pada hipertensi ini. Jadi bisa bayangkan nih, pada saat kejadian ini orang itu hipertensi. Ya, jadi ya hati-hati. Tapi apakah, jadi kalau Bapak Ibu yang sering kena hipertensi, diabetes atau komorbid, sembuhkan penyakit Anda. Ada caranya kok. Dengan cara apa? Jalankan konsulkanus. Kalau nggak percaya, pelajari konsulkanus. Gimana cara skemanya?
Di konsekanus ini kita ngajak kita berpikir dan mengenal tubuh kita ini. Kemudian ada kemungkinan infeksi lambung. Nah, pada tahap ini juga ada kemungkinan infeksi lambung. Pada varian Delta itu banyak yang kena lambung, itu banyak. Ada mulai mual sampai perih. Gejala ini berlangsung sampai lahir di gigi pada stage 4. Waktu sampai stage 4 ini menentukan nasib pasien. Pada stage 3 ini banyak yang meninggal juga. Nah, kalau stage 2-3 ini lama, seminggu, 2 minggu, saya pastikan banyak korban. Nah, apa solusinya? Jika Bapak Ibu mulai demam hari kedua, ketiga, mulai udah mau masuk ke stage ketiga. Jadi target dari stage 2-3 adalah munculnya IgM, yaitu adaptif imun awal. Percepatan respon dendrit ke sel T helper sampai ke B sel untuk merubah antibodi. Jadi percepatan responnya. Kita ingin cepat. Target kita adalah bagaimana dendrit ini cepat ke sel limfosit ke helper, helper ngasih ke B sel sehingga dia cepat merubah antibodi. Ibaratnya kita pada kondisi masyarakat, saya menginginkan penyidik itu segera mencari data yang paling banyak, kasihkan ke BIN. BIN biar segera mencari konklusi dan mencari suatu perumusan bahwa ternyata ini penyebabnya, begitu. Gitu ya. Nah, sampai itu bisa mengeluarkan antibodi, inilah waktu berharga bagi pasien tadi. Kemudian CD8 sudah lahir. Ada sel killer, T killer yang dahsyat dari sel limfosit. Maka kita redam kerusakan sel akibat sel imun yang attack di MPS. Kita redam kerusakan sel imun sel terinfeksi ya, akibat sel imun yang menyerang sel terinfeksi dengan kode DAMPS. Ini kalau terus-terusan Bapak Ibu akan ada badai sitokin. Pada tahap ini itu menentukan jika badai sitokin masif, banyak korban meninggal. Nah, support sel terinfeksi, autofagi, replika virus terhenti. Jadi pada tahap ini kita juga akan mensupport sel terinfeksi untuk melakukan autofagi. Jadi setelah kita redam di MPS sehingga sel terinfeksi itu dikasih kesempatan untuk dia melawan, menghentikan apa namanya? Ininya, menghentikan replikasinya. Yang kedua, keluarkan lendir banyak mungkin dan minyak kayu putih dan boleh dibantu obat-obat pengecet dahak. Silakan boleh dibantu oleh ada batuk ya, mulai batuk sakit di paru-paru, batuk sakit itu berarti lendir mulai kental. Mulai dibantu dengan nebulizer dan obat-obatan yang menunjang. Nah, ini tetap butuh obat-obat kimia. Nah, silakan konsultasi dengan dokter Anda. Yang ketiga, lindungi lambung, usahakan jangan sampai terinfeksi. Nah, di sini kita minum AG3/1 dan makan banyak protein. Hambat pergerakan virus dalam darah, redam DMPS, dan netralkan sitotoksit sel imun plus CD8 dengan algati plus kurkuma, sama aja. Nah, lakukan berjemur 30 menit. Cek suhu tubuh, sama saja ya, pokoknya kita range 38. Kalau 39 naik pakai paracetamol, tapi jangan banyak-banyak, secukupnya aja. Sabar ya. Nah, masuk ke stage keempat, stage 2.4, kondisi dan gejala. Jika kita menjumpai stage keempat, alhamdulillah, selamat datang, Anda sudah sembuh. Apa tandanya? Kondisinya adalah B sel berhasil membentuk antibodi. Thanks, terima kasih ke dendrit, sel T helper, dan seluruh sel tubuh yang mensupport energi dan material sehingga selnya semuanya selamat, gitu ya. Kemudian apa sel signalingnya? Semua gejala itu turun, Bapak Ibu. Demamnya turun, semuanya membaik semuanya. Nah, note ya, ini penting. Apabila stage 2.4 terjadi maksimal hari kelima, maka cepat sembuh. Jika stage keempat ini lebih dari 5 hari, waspada, kita long COVID. Nah, di sini. Oh, sorry.
Jadi saya setting ini hari ke-7. Ini hari ke-7 ini. Jika lebih kecil dari ke-7, maka kita cepat sembuh. Apabila lebih besar dari 7 hari, nanti ini, hari ke-7 kita masih demam. Hari ke-9, ke-10, hari ke-11, saya menjumpai stage 2 dan 4 ini. Saya mulai turun, hati-hati. Jadi pada saat ini hati-hati. Kalau ini sudah, kalau Bapak Ibu hari ke-7 itu sudah mulai turun semuanya, alhamdulillah. Gitu ya. Apa imun responnya? Ya makrofag, CD8 dan losit itu dibantu IgG untuk membunuh hanya virus COVID-19. Jadi begitu ada IgG, antibody G, maka seluruh pasukan pembunuh itu dipandu. Kamu hanya boleh membunuh ini loh, virus COVID ini dengan tanda dia mempunyai glikoprotein dari glisin, kemudian treonin dengan gula menggunakan glikannya terdapat dari galakto ya, kemudian dari glukos, sikap ya gitu. Jadi selektif. Dan sel-sel imun tadi itu akan mengeluarkan sitokin antiinflamasi, yaitu ngasih tahu udah sel kamu nggak saya bunuh, kamu segera berkembang biak lagi, begitu aja. Jadi itu apa keamanannya. Gejalanya ya semua gejala sudah berangsur-angsur hilang. Dan apabila ini ya, note apabila state ini lebih dari 7 hari, maka hati-hati. Setelah demam turun, ada sesak nafas, hati-hati darah mengental, ya, darah mengental, detak jantung naik, tensi nggak stabil. Nah pada saat ini masih ada ancaman kematian jika kita gagal mengatasinya. Nah, apa solusinya? Pada pasien menjumpai stage 4 ini pada hari ke-7, ya selamat, Anda akan cepat sembuh. Tapi ingat, antibodi Anda itu hanya cocok untuk virus varian yang menginfeksi Anda kemarin, belum untuk yang akan datang. Tapi paling enggak, sistem imun Anda itu responsif, teruji. Anda bisa bertarung, nah itu aja. Maka pelihara dia, tingkatkan. Maka di sini lanjutkan minum AG 3x1 dan makan banyak lauk, ya, AG 3x1 sampai semua gejala hilang dan PCR negatif. Lakukan aktivitas fisik ringan dan berjemur, pakai masker ya. Selamat dan syukur alhamdulillah. Sistem imun Anda cerdas dan kuat, metabolisme tubuh Anda teruji. Tetap pelihara, jalankan konsep Karnus. Antibodi Anda hanya untuk varian yang menginfeksi Anda waktu itu ya, tidak berlaku untuk varian yang bermutasi yang akan datang. Virus akan tetap ada dan masih bermutasi. Pelajari ilmu tubuh yang insya Allah ada di konsep Karnus. Apabila semua gejala hilang, maka lakukan perawatan dengan lambung dilindungi dan darah diperbaiki dan makan bergizi. Gampang. Sini. Nah, bagaimana yang menjumpai pasien yang di atas 7 hari? Hari ke-10 saya masih demam. Hari ke-11 saya mulai nggak demam. Gitu ya. Pertama, siapkan tabung oksigen. Gunakan pada saat menjumpai saturasi untuk mulai turun. Kemudian telah terjadi kematian sel paru yang besar sehingga mucinnya mengental, lendirnya mengental sekali. Siapkan obat pengencer dahak yang bisa memotong rantai sulfida pada glikoprotein mucin. Lendir itu dipotong-potong secara molekulernya. Siapkan nebulizer. Nah ini butuh dokter ya untuk memakai untuk pemakaian nebulizer ini ya. Bisa gunakan reseptor beta agonis yang melebarkan jalur nafas. Jadi dahaknya itu dipotong-potong agak encer, kemudian jalannya itu dilebarkan. Jadi waktu batuk atau waktu ndingluk itu bisa keluar. Dan jangan terkejut, itu lengket sekali lendirnya itu. Perbaikan lambung terjalankan apabila menjumpai sakit lambung dan terpaksa minum obat PPI yang menekan pengeluaran asam lambung, terpaksa ya, maka pahami pada saat kita meminum obat PPI atau obat MA, maka lambung kita itu kinerjanya terganggu dan turun drastis. Maka fungsi lambung itu harus digantikan dengan makanan yang sudah mudah dicerna.
Jadi dicernanya di luar. Pakai apa? Yang pertama molekul proteinnya harus kecil. Kalau di dalam Kesukarnos itu ada suplemen, ada nutrisi makanan itu pakai Akadring 2x1. Terus makanannya saya minta yang di presto saja. Di presto. Jadi di presto, tempe di presto, kemudian apa namanya? Ikan di presto, begitu. Jadi itu pecah molekulnya. Karena lambung kita pada waktu itu gagal mencerna. Padahal sel imun butuh nih, sel paru butuh nih, gitu kan. Jangan sampai dia kelaparan. Karena sel paru nggak doyan telur, nggak doyan lele, nggak doyan gurami, nggak doyan, tapi dia butuhnya adalah monomer. Yang memotong di awal itu adalah lambung, asam lambung. Pada saat kita kena lambung, kemudian kita meminum obat penurun kinerja asam lambung dengan obat mah dan sebagainya, maka harus dikompensasi dengan makanan, dengan menu yang sudah kecil molekulnya. Nah, banyak luka di jaringan. Ingat, pada saat makin lama pertempuran ini, makin banyak luka. Nah, darah itu dikasih Allah itu tugas untuk nutup luka tadi. Akhirnya apa darah itu? Darah mengental akhirnya, kan dia nutupin. Jadi, amati. Padahal Bapak Ibu luka di tangan, kan dia pasti nutup dan ada merah-merah ngental gitu ya. Trombin ya, protrombin, dari trombin dan sebagainya itu, fibril ya. Nah, itu saking banyaknya, itu akhirnya darah itu akan mudah mengental. Dan ini menjadi ancaman bagi pasien ini. Darah itu tugasnya mengambil oksigen. Waktu mengental dia nggak sanggup mengambil oksigen. Sehingga akan terjadi saturasi yang turun. Dan jantung itu berat mompanya. Jadi jantung berat mompa, oksigen turun dalam darah. Wah, ini kondisi yang sangat berat. Maka di sini hambat hal ini dengan Algati 7/10x1. Kalau masih nggak cukup, minta bantuan dokter. Mereka punya obat yang poten langsung mengencangkan sesaat. Ya. Begitu. Ada satu cerita di teman-teman kami ya di pendekar, karena pendekar ini jarang minum Algati, ya minumnya cuman yang lain kayak Kirin atau Madu Sinta. Beliau ini mengalami saturasi pada saat demamnya lebih dari 7 hari, kemudian mengalami kekentalan darah, saturasinya itu 67 dengan pakai oksigen dan level 10, masih 67, akhirnya dibantu Algati itu dari 67 naik ke 90 lagi dalam hitungan 4 jam. Nah setelah itu lancar terus dan sembuh. Itu data kami. Nah apabila bisa melalui kekentalan darah dan mengeluarkan dahak dari paru, maka insya Allah Anda akan sembuh. Jadi ini kuncinya. Nah, mengapa pasien COVID-19 dengan komorbid lebih berisiko? Nah ini Bapak Ibu, inti perawanan semua virus itu adalah kecerdasan, kecepatan sistem imun memproduksi antibodi. Antibodi itu dihasilkan oleh B cell. Nah B cell itu dihasilkan di dalam sumsum tulang. Nah pasien komorbid itu metabolis sindromnya terjadi metabolis sindrom, artinya apa? Proses transfer nutrisi dari makanan kita makan sampai ke seluruh sel itu terhambat, baik dalam penyediaannya dalam darah maupun dalam proses pemecahan dari darah masuk ke dalam sel. Otomatis darah dia itu akan banyak sampah metabolit kayak gini, banyak plak dan menggerumpal begini. Nah jalur masuk sampai ke sumsum tulang ini kecil. Ini aorta, ini vena. Aorta vena masuk ke apa? Jalur darah ya di tulang. Ini ibarat jalan raya, jalan tol masuk ke perkampungan. Makanya perkampungan makin kecil jalannya itu. Nah, makin kecil otomatis butuh kendaraan yang bisa ngangkut masuk jalan kecil. Nah, kalau jalannya gerumpel, nggak masuk Bapak Ibu. Akhirnya apa? Sel sumsum ini slow respon untuk memproduksi sel imun. Gitu ya. Jadi slow respon dia ngumpel ini. Nah, ngumpel. Padahal inti peperangan dari virus, apapun virus itu ya, mau COVID lah, mau demam berdarah lah, AIDS lah, HIV dan sebagainya, itu adalah bagaimana B cell ini yang ada di dalam sumsum tulang ini fast respon untuk bikin antibodi. Itu poinnya.
Jangan berharap dari yang lain, karena itu sudah sistem tubuh. Nah kalau jalur ke sistem tulang itu bermasalah, ya jangan harap lah. Makanya komorbid banyak sekali yang berisiko dan banyak korban. Nah apa solusinya? Bapak Ibu yakinlah komorbid itu bisa diobati. Segala penyakit sudah dijanjikan sama pencipta bahwa ada obatnya. Nah ini, saya dapat kiriman dari pendekar dari Solo, Pak Fauzi Ujang ya, kemarin yang telepon sama saya, nyampaikan Pak Iwan ini ada semangat kita untuk lebih belajar karena ada hadis dari Nabi Muhammad SAW bahwa sudah ada. Jadi sebenarnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat, dan Dia menjadikan setiap penyakit ada obatnya. Maka berobatlah dan janganlah kamu berobat dengan sesuatu yang haram. Sudah ada obatnya. Tadi waktu di awal pada bab 1 pembukaan saya ngajak Bapak Ibu untuk bacalah sama Tuhanmu. Apa artinya? Alam ini ada yang menciptakan. Kalau ada pencipta berarti ada sistem. Dan sang pencipta sudah berjanji bahwa Dia akan ngasih pengetahuan kepada manusia, karena manusia banyak yang nggak tahu. Dengan syarat kita mau belajar. Dan di sini ada janji lagi bahwa setiap penyakit ada obatnya. Dan ternyata setelah kita pelajari, obat itu mayoritas itu ada dari sistem tubuh kita sendiri dan dari makanan-makanan yang ada di luar sana. Asal sistem tubuh ini jangan dilanggar. Situ ya. Nah, inilah inti Kasukanus. Yaitu kita mulai membaca sifat dan karakter dan sistem ciptaan sang pencipta. Jadi barat kita beli mobil baru, kita mau merawatnya, ya bacalah itu panduan dari pembuat mobil. Kalau kita mau hidup sehat dan memahami alam semesta, maka bacalah semua sifat dan ilmu yang muncul dari setiap makhluknya. Nah, apalagi zaman sekarang ini kita hidup di era modern, kita tahu nggak mungkin kita nggak bisa searching di Google, karena ilmu itu berkembang. Dan alhamdulillah kita sekarang pada hidup pada zaman ini, jadi nggak ada lagi alasan untuk tidak tahu. Ilmu kesehatan bukan cuma milik mereka yang belajar kesehatan yang formal, tapi milik semua orang yang mau belajar. Oke, sekarang rangkuman. 1. Inti perlawanan virus adalah kecepatan sistem imun memproduksi antibodi. Antibodi dihasilkan oleh B cell. B cell diproduksi oleh sumsum tulang. Yang keempat, pasien komorbid terjadi metabolic syndrome sehingga sel-sel sumsum tulang kelaparan, lambat dan gagal bikin B cell, akhirnya antibodi lambat, sel organ terinfeksi, sudah rusak, badai sitokin dan ada kematian akhirnya. Nah, bagaimana intisari perlawanan virus? 1. Preventif, pemeliharaan metabolisme, kita pakai masker, cuci tangan dan jaga jarak. Yang kuratif apa? Redam pergerakan virus, ikat spike-nya, redam di AMPS, ikat proteinnya, redam gejala, berikan obat simptomatik secukupnya, hambat koagulasi darah, tingkatkan saturasi, bantu liver dengan antioksidan, pemberian nutrisi sel dan lambung bekerja dengan baik, dan makanan bergizi. Ingat, makanan bergizi itu wajib, karena segera butuh makan. Percepatan metabolisme dalam sel, yaitu tingkatkan TCA. Apa TCA itu? Tricarboxylic acid atau Krebs, atau pembakaran energi di tengah sel. Harus lancar, Ibu. Sel itu punya pabrik energi, namanya mitokondria. Dia ngasih energi pada kehidupan sel itu. Kalau pabriknya yang bikin generator itu kembang kempis, ya jangan harap dia bisa sehat. Nah, pemberian nutrisi khusus bagi mereka yang masuk ke stage 2-4 atau pembuatan IgG lebih dari 7 hari. Ini stage-nya ya. Oke, coba saya akan kupas kenapa kok ada algati tadi saya sebutkan. Ya, misalkan cari yang lain jika mempunyai hal begini. Jadi yang pertama adalah redam pergerakan virus pakai spike. Ingat, spike-nya virus itu adalah glikoprotein. Nah, berarti kalau glikoprotein berarti dia mempunyai gugus 1 glukosa atau gula karbohidrat di luar sana. Jadi ini virus ya ekornya ini, ujungnya ini ada banyak rantai gula. Nah, gula ini ujungnya ini juga bisa terikat sama protein. Nah, makanya di sini protein ini yang terikat lagi sama satu agensi. Makanya di sini itu saya tuliskan ini proteinnya terikat oleh EGCG, plavin dan sebagainya di algati. Nah, dia akan mengikat spike-nya virus. Des ke sini.
paling enggak kita ada effort ke sana. Kita redam di MPS, ikat proteinnya. Nah, ini terikat di sininya. Jadi ini pegang di situ. Kemudian hambat koagulasi darah dan tingkatkan saturasi. Nah, kalau ini dari bayi percobaan. Kami pernah percobaan Algati itu untuk atlet pada sepak bola anak pada bulan Desember 2018 sampai Februari 2019 dan terjadi peningkatan saturasi yang signifikan dan luar biasa. Kemudian membantu liver dengan antioksidan. Ingat, antioksidan itu adalah penting di tubuh ini dan liver poten membuat glutathione. Tapi jangan latah, oh saya minum glutathione, tidak bisa. Glutathione itu adalah protein berbentuk antioksidan dan dibuat oleh liver. Makanya support dia untuk bikin glutathione dan bantu dia dalam penetralan radikal bebas. Nah, di Algati poten juga untuk ngasih tahu ada banyak antioksidannya. Oke. Kemudian percepatan metabolisme untuk sel TCA dan fast response. Nah, di sini ada vitamin C alami, ini koenzim sehingga dia bisa mempercepat synthesis Krebs. Apa data pendukung Algati? Ya, tadi data empiris kami ya, pada pasien sejak 2015 sampai sekarang. Kemudian atlet bola, terjadi peningkatan VO2 max sampai endurance yang tinggi, detak jantung pun turun, dan terjadi kecepatan pengambilan oksigen dalam darah. Apa buktinya? Pada saat dia terlari kencang sampai nggak kuat, detak jantung sampai 150, dalam tensinya 150 ya. Pada saat dia istirahat 3 menit turun ke normal. Sehingga atlet ini sangat kuat. 3 menit istirahat langsung jalan lagi. Dia kuat sekali. Karena darah dia itu poten. Yang ketiga adalah data penelitian tentang pengaruh pemberian produk Algati terhadap morfologi dan metabolitas spermatozoa pada tikus Wistar yang diinduksi monosodium glutamat oleh Dr. Nurjaya Adinugroho, PPDS, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Dan hasilnya adalah sangat signifikan. Dia bisa sampai memperbaiki motilitas sperma padahal sudah dirusak oleh radikal bebas dari monosodium glutamat. Jadi ini hasil yang bahwa ini tidak sembarangan. Bisa kita manfaatkan dalam melawan virus, meskipun bukan didesain untuk virus. Jadi virus itu yang bisa ngobatin sistem imun kita. Jangan berharap, oh nanti saya menunggu antivirus. Jangan berharap, tubuh kita sudah punya fitur itu. Kita support aja. Kemudian data penyintas COVID dari 2020 sampai 2021. Nah, apa peran agi sereal? Agi sereal itu ada 3 hal penting di sini. Yang pertama adalah asam amino khusus fibril ya. Terus yang kedua adalah suatu basa nitrogen adenin ya. Jadi di sini bukan di sini. Dia niacinamid ya. Niacinamid dari vitamin B3 kalau salah. Tapi alami kita ambil dari sini. Yang tujuannya apa? Yaitu untuk kalau kita belajar terus Krebs, kita akan nemu namanya NAD+, niacinamide adenine dinukleotide pada TCA. Kemudian kita mempunyai satu lagi yaitu ikatan pati resisten. Nah, pati inilah yang akan memperbaiki lambung, melindungi lambung. Kemudian protein ini akan merekonstruksi lambung, yang luka itu akan direkonstruksi. Kemudian niacinamide-nya ini akan masuk membantu setiap sel dalam melakukan pembangkitan energi di mitokondria. Jadi kita hanya mensupport saja kok. Fitur dan canggih manusia itu. Tidak perlu bikin obat baru. Misalnya. Terus apa peran makanan? Nah ini. Setelah lambung kita bagus ya, dengan kita rekonstruksi terus, makanlah banyak lauk dan bervariasi dan berhenti makan sebelum kenyang. Itulah itu konsep Kanus. Begitu kita makan lambung memproduksi, maka lambungnya akan berubah. Nasi jadi glukosa. Protein dari paru-paru ini kalau paru ya ini ya. Jadi asam amino. Tempe dan telur jadi asam amino. Lemaknya ini, ya lemak itu trigliserid akan jadi free fatty acid dan gliserol. Semua molekul ionnya ada kandungan bayam misalkan itu ada Fe-nya jadi ion mineral Fe2+, vitamin dan antioksidan. Semua ada dan dibebaskan atau dipecahkan semua di lambung sehingga masuk ke dalam sel. Nah,
Kalau ini dapat semuanya Bapak Ibu, maka sel-sel yang terlibat ini melakukan ini semua dapat makan. Suportif semuanya itu. Jangan sampai ada pekerjaan besar, peperangan besar, nggak ada makanan. Ya gimana kita mau berperang Bapak Ibu? Banyak tentara kita kelaparan, berperang melawan di Laut Cina Selatan sana. Kelaparan semuanya, saya yakin nggak mampu itu untuk berperang itu. Saya yakin 90% mati-mati itu, kalah. Makanya inilah inti dari apa yang kita lakukan. Terus apa peran Akadring? Akadring fokus di fibril ini sama globular, ya, sama dextrose. Globular sama dextrose. Ini hanya protein tinggi aja. Dia masuk untuk rekonstruksi paru-paru yang pertama yang lebih dari 7 hari ya. Karena paru-parunya sudah banyak defek, sudah banyak luka, ada banyak putih-putihnya banyak, maka harus segera direkonstruksi, maka kita butuh protein tingginya siap saji. Dan proteinnya yang jaringan ikat, khusus dengan ikat. Nah ini saya bikin dari tulang sapi. Kemudian support untuk bikin antibody. Antibody butuh apa? Butuh protein globular. Dan juga butuh glukosa yang cepat diserap, yaitu dextrose. Masuk ke sini. Jadi ini poinnya. Ini pakai aja pada saat kita masuk menjumpai stage keempat, tetapi lebih dari 7 hari. Kalau enggak ya enggak perlu. Tapi kalau mau tulangnya bagus, ya boleh pakai. Ini sebenarnya untuk tulang dia. Tulang, kulit, sendi, kuku itu. Tapi kan yang penting kita bicara komposisi kan. Begitu. Nah, vitamin C. Apa butuh vitamin C? Vitamin C ini berfungsi sebagai kofaktor reaksi enzimatik di tubuh manusia dan mempunyai kemampuan antioksidan. Ingat, dia kofaktor pembantu itu aja. Jadi enzim itu khusus, enzim itu adalah suatu katalis, tugasnya memotong-motong, nah gitu loh, motong gini. Jadi kalau kita mempunyai, misalkan saya punya pisau itu ada mata pisau sama gagang pisau, maka gagang pisau ini adalah kofaktor, pisau adalah pemotongnya. Karena tanpa gagang pisau maka saya nggak bisa memecahkan degan atau kelapa muda. Itu poinnya ya. Jadi klek ini. Tapi kalau kita hanya kasih gagangnya doang, nggak ada pisaunya, ya percuma saja. Itu namanya kofaktor. Co-pilot dan pilot. Co-pilot apakah bersendirian? Nggak bisa. Harus ada pilotnya. Jadi begitu. Jadi ini analoginya. Oleh karena itu jangan latah. Oh saya banyaknya minum vitamin C, high dosis. Nggak dipakai kok. Kalau nggak ada pasangannya nggak dipakai nih, malah akan memperberat kerja ginjal. Nah, sedangkan vitamin C itu ada di makanan kita, makanya di Konsep Kanus itu makanlah banyak variasi. Tolong slide saya. Makanlah banyak variasi. Makanlah buah yang ya suka-suka. Hari ini jambu, besok saya makan semangka, melon, papaya, itu aja. Papaya itu bagus papaya. Itu lengkap, vitamin C-nya ada, A-nya ada, dan cabai itu bagus juga cabai, cuma jangan banyak-banyak, pedas itu. Itu sangat tinggi vitamin C. Kemudian jika Anda merasa kurang vitamin C, ya boleh pakai vitamin C tambahan. Tapi hati-hati, karena jangan asam, maka jangan sampai mengiritasi lambung kita. Sebenarnya kalau rajin minum algati itu ya sudah ada vitamin C-nya. Ini algati ini, Ya ini Bapak. Ini kan ada agak, kalau mungkin nggak jelas kamera ya. Jadi ini agak-agak butek ini tuh bukti adanya ikatan kompleks. Ini yang akan nangkap, meredam banyak hal, DMPS dan sebagainya. Di situ. Jadi vitamin C ini akan membantu liver untuk antioksidannya. Yang kedua adalah percepatan metabolisme pada tingkat sel. Tapi ingat, ia hanya sebagai kofaktor. Jadi jangan berharap bahwa vitamin C segalanya, enggak bisa. Dia hanya kofaktor. Gagangnya pisau, itu aja. Gagang pisau, ada pisaunya dipasang, ada pisau ini lengkap. Apa yang dipotong? Kalau nggak ada degannya, apa jadi? Nggak bisa, just pisau saja. Makanya kalau kita bicara enzim, ada kofaktor, ada faktor. Kalau enzim masuk jeder, apa yang dipotong? Harus lengkap. Itu cara kita berpikir. Oke, sekarang vitamin D. Sekarang kan latah nih orang, vitamin D. Soalnya vitamin D itu segalanya. Enggak juga. Makanya ini kita petakan ini dalam peta peperangan sistem imun kita. Vitamin D itu adalah vitamin yang lebih cenderung ke arah hormon.
dia itu memerintahkan. Kalau vitamin C pelengkap dari suatu proses. Kalau vitamin D itu kofaktor, ya, kofaktor. Itu ada yang masuk, Dita, ada yang masuk, ya. Itu kofaktor. Nah, coba kita bahas vitamin D. Vitamin D itu adalah vitamin yang terbuat dari kolesterol. Nah, alhamdulillah bagi mereka yang suka makan kambing, daging kambing, daging ayam, daging onta, ya, daging sapi, ya, itu kolesterol, ya. Kolesterol itu jangan dibikin jahat, jangan. Manusia butuh kolesterol. Makanya saya sampaikan, lambung itu penting sekali karena dia akan menentukan. Jika dia nggak beres kinerjanya, jadi lambung sehat itu bukan lambung nggak sakit, bukan. Lambung sehat itu lambung yang bisa asam. Kalau kita sakit lambung minum obat mah, apakah sembuh? Tidak sembuh. Itu justru mengurangi, membuat lambung tidak bekerja. Nah, kolesterol ini akan, jika kita mempunyai lambung yang bagus, intinya ya, untuk lebih detail ada di penjelasan saya di video yang lain. Nah, intinya kolesterol ini akan dibawa oleh darah dalam bentuk lipoprotein, kemudian masuk ke liver, dan di liver ini akan di breakdown menjadi calon vitamin D2. Di sini akan dibawa ke kulit. Di kulit kita diminta berjemur. Nah, apabila pada saat kita berjemur sudah ada molekul vitamin D2, ergo kalsiferol namanya, ya, kita berjemur di matahari, ini mengkatalis, merubah vitamin D2 menjadi vitamin D3. Jadi bisa bayangkan kalau Bapak Ibu berjemur, lambungnya masalah, tergantung obat-obatan penetral asam lambung, Ibu berjemur, nggak dapat vitamin D3, gosong, iya. Jadi pastikan dulu di sini. Dan vitamin ini bukan esensial, karena tubuh bisa bikin, asal apa? Asal sistemnya berjalan dengan bagus. Jadi jangan melulu obat terus. Sudah kita support aja, tubuh ini sangat canggih kok. Nah, tapi mereka yang, Pak, saya kena COVID, sakit gini, saya udah kena lambung, udah telat sudah. Oke, take vitamin D3, diminum, gitu ya. Nah, sekarang apa fungsinya vitamin D3 ini? Dia adalah hormon steroid. Dia punya reseptor VDR pada sel imun, sel tulang. Jadi pada bahasan saya, kalau Bapak Ibu sempat nanti ya, Bapak Ibu sempat melajari bahasan saya, ada bahasan kado terindah pada tulang dan sendi. Saya bahas itu. Ada namanya sel osteoklas. Sel itu punya reseptor vitamin D3. Apa fungsi sel osteoklas? Dia itu akan memakan sel tulang yang rapuh, diganti sel yang baru. Itu osteoklas. Jadi begitu sel imun tadi, osteoklas itu mendapatkan perintah vitamin D3, dan di tubuh Anda itu ada kalsium, fosfat, dan kolagen, 3 hal tadi masuk, maka dia mencari tulang yang lemah, kemudian diganti yang baru. Itu peran osteoklas. Nah, ternyata osteoklas juga termasuk sel imun. Sel imun yang lain juga punya vitamin D3 reseptornya. Maka dengan vitamin D3 ini, maka akan mengasih tahu percepatan respon dari monosit ke dendrit menuju B sel. Di situ. Hanya itu fungsinya dia. Bukan segalanya dalam melawan virus. Jadi masing-masing fungsi itu kita kumpulkan, kita sinergikan. Ini perang, Bapak Ibu. Perang itu tidak mungkin cuma masukkan di luar infanteri aja, tidak mungkin. Itu butuh intelijen, butuh macam-macam. Ini big war. Jadi pahami betul di sini. Dan tubuh itu sudah sangat canggih, support dia. Jangan lawan dia. Nah, ini vitamin D3 ya, sekelas vitamin D. Semoga bisa masih pencerahan di dalam masalah vitamin D. Nah, saya berandai-andai, Bapak Ibu, seandainya kita semua menjalankan langkah sederhana ini, yaitu satu, mau memperbaiki metabolisme tubuh sampai ke tingkat sel. Dengan cara apa? Perbaiki atau rekonstruksi fungsi lambung dengan konsumsi pati resisten dan kolagen tipe 3 dari tulang sapi, dan merubah makanan menjadi nutrisi sel. Hindari obat atau minuman penenang asam lambung, hindari, kecuali terpaksa sekali, tapi jangan berhenti di situ. Begitu Anda sakit mah, oke, nggak kuat minum obat penenang lambung. Setelah itu, langkah perbaikan. Jangan tergantung terus, bermasalah nanti itu.
Pastikan nutrisi sel tersedia dengan cara makan banyak lauk, bervariasi, berhenti makan sebelum kenyang, lindungi nutrisi sel yang diangkut oleh darah dari risiko oksidasi dengan zat kompleks dan antioksidan. Hindari makanan yang dimodifikasi, pahami apa makanan yang bukan makanan manusia, pahami, itu ada ilmunya. Itu ada saya bahas pada video-video saya yang lain. Bakar lemak, membakar lemak itu enggak seperti lemak dibakar seperti itu, enggak, itu ada mekanismenya, enggak mudah itu, dari trigliserid menjadi asam lemak dipotong-potong dengan beta oksidasi dan lain-lain. Kita harus pahami itu. Makanya saya minta di Kanus belajarlah. Ilmu itu enggak akan berhenti dan pasti berguna ilmu itu, baik diri kita sendiri maupun dengan orang lain. Pastikan tubuh cukup istirahat, berpikir positif dan selalu bersyukur. Itulah inti konsep Karnus, Bapak Ibu. Jika mau menjalankan ini, mau berpikir aja, maka metabolisme tubuh akan berjalan normal, penyakit degeneratif bisa dicegah dan insya Allah bisa sembuh. Jadi diabetes atau keturunan, tidak tentu, Bapak Ibu. Kanker keturunan, tidak tentu juga, gitu kan? Tidak bisa sembuh. Loh, sudah ada janji bahwa segala penyakit itu ada obatnya. Kita mau nggak berpikir? Sistem imun tubuh sangat cerdas dan kuat. Wabah COVID ini dan yang lainnya insya Allah sudah dihadapi. Jika kita melakukan hal ini ya, perbaiki sistem secara menyeluruh ini, komprehensif, maka insya Allah tidak mudah kita jadi korban pada virus-virus, entah itu virus alami atau virus buatan manusia. Saya yakin sistem manusia itu sangat canggih. Jika ada manusia jahat yang berusaha membuat virus atau senjata biologi, tidak semudah itu, kecuali ditembakkan langsung. Kita kasih asam sulfat misalkan, seperti siapa dulu KPK itu, Novel Baswedan, kasih air keras ya langsung luka. Virus langsung ditembakkan, atau bakteri E. coli, Hextrain langsung dikasihkan kita, langsung kita diare parah, itu baru bisa. Tapi yang virus seperti ini nggak mudah, Ibu, karena manusia sudah punya pertahanan. Nah, Bapak Ibu, terima kasih atas kesediaannya ikut Zoom kami ya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan apabila ada salah kata saya mohon maaf. Jika benar itu adalah dari Sang Pencipta, jika salah itu adalah kesalahan saya sebagai manusia. Jadi saya kira ayo kita sama-sama belajar, mau belajar, semoga kita semua nanti diberi keselamatan dan kesehatan oleh Sang Pencipta. Demikian.